Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد فيا الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد hadirin Bapak Ibu jemaah rahmatullah, pernahkah kita menyadari bahwasannya kelak yang akan pertama kali dihisab di akhirat dan sangat menentukan hasil akhir dari audit amal kita itu adalah sholat kita. Sadarkah kita bahwasannya sebaik apapun amalan kita, jika sholatnya rusak, maka amalan-amalan yang ada terancam dinilai rusak juga. Sadarkah kita apabila sholatnya bagus, maka seandainya kita bukan ahli sedekah, seandainya kita bahkan bukan ahli puasa sunnah maksudnya, masih ada harapan Allah akan memberikan hasil akhir yang baik dari penilaian amal-amal kita. Hadirin rahmatullah, maka pembahasan kita pada sore hari ini berikhtiar kembali menyadarkan tentang kedudukan sholat yang merupakan yang memiliki kedudukan sangat penting di dalam amal-amal kita yang lain, bahkan di dalam ikhtiar kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka tema kita pada hari ini adalah perhatikan kualitas sholatmu. Ini sebagai sebuah ikhtiar menuju sholat khusyuk. Hadirin, Bapak Ibu rahmatullah, pembahasan kita insya Allah kita kelompokkan dengan 3 pembahasan, 3 sub bahasan. Yang pertama adalah tentang kedudukan sholat. Yang kedua adalah tentang 3 kualitas sholat. Artinya sholat dianggap berkualitas itu 3 ini paling tidak ukurannya. Kemudian yang terakhir adalah insya Allah kita membahas tentang menuju sholat khusyuk. Hadirin rahmatullah, kita masuk pada subbab kedudukan sholat. Hadirin, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 733, beliau bersabda bahwasanya sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, dan dia lebih mengetahui amal seseorang. Periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau justru kurang? Sekiranya sempurna, maka catatlah baginya dengan sempurna.
Dan jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah? Jikalau terdapat sholat sunnahnya, Allah berfirman, cukupkanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, semua amal manusia dihisab dengan cara demikian. Hadirin, bagi rahmatullah, sholat adalah amal yang pertama diaudit di akhirat. Awwalu ma yuhasabil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Kita di akhirat akan menghadapi pemeriksaan ilahiyah. Kita akan menghadapi audit dari yang maha teliti. Kita akan diperiksa amal-amal kita, kemudian akan ditimbang. Barang siapa yang kebaikannya lebih banyak, amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Jika ternyata timbangan amal kebaikannya lebih banyak, maka dia akan mendapatkan 'aisyatir radiyah. Apa itu? Hidup yang penuh bahagia, penuh ridho, surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, apabila amalnya, kebaikannya sedikit, lebih banyak keburukannya, lebih banyak dosanya, maka fa ummuhu hawiyah, maka dia terancam akan dimasukkan kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah Bapak sekalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, itu api yang menyala-nyala. Hadirin, dari hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya pertama kali diaudit di akhirat adalah sholat kita. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat sebagai amalan sempurna. Tapi jika sholatnya tidak sempurna, Allah masih berkenan memberikan peluang, yaitu diberikan peluang untuk diperiksa amalan sunnahnya. Jadi Bapak sekalian, sholat itu, sholat wajib akan diteliti Allah. Sholat sunnah itu cadangannya, Pak. Jadi bayangkan kalau panjenengan ikut ujian di kelas gitu ya, kalau kuliah itu seandainya nilainya yang utama masih jeblok, itu dicari ada tambahan nilai nggak yang lainnya. Nah kalau itu sholat, maka dicari dari ibadah sholat sunnahnya. Jadi kalau sholat wajibnya nilainya kurang bagus, maka dicari dari nilai sholat sunnahnya. Maka beruntunglah mereka yang sergap sholat sunnah. Kenapa? Karena nilainya bisa terbantu dengan itu. Tapi alangkah sengsaranya, alangkah sedihnya mereka yang hidupnya nyaris tidak pernah sholat sunnah, sedangkan amal wajibnya pun juga tidak begitu baik, maka pasti akan sangat sedih. Yang digambarkan Rasulullah, in fasadat nadima wa khasira. Jika penilaian sholatnya ternyata dianggap rusak, maka akan terjadi penyesalan yang mendalam dan kerugian yang tidak terkira. Kenapa? Karena seluruh amal yang lain akan dianggap kurang juga. Seluruh amal yang lain akan dianggap jelek juga ketika sholat kita tidak begitu baik. Semoga hadirin yang hadir kelak besok menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai dari sholat yang kita sempurnakan. Seperti apa? Nanti berikutnya. Hadirin Allah, dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya apabila sholat kita baik, maka beruntunglah. In sholahat, jika sholatnya bagus, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi in fasadat, jika rusak sholatnya, maka akan rugi. Hadirin, ini adalah
Hadis dari At-Tirmidzi nomor hadis 378. Kemudian ada lagi, ini sebagai menguatkan kita bahwasanya pertama sholat sangat menentukan. Berarti ini penting, ya. Tadi penting kita untuk sholat dengan baik. Karena tadi yang pertama adalah dia hisab, yang kedua jika baik akan menentukan keberuntungan selanjutnya. Nah, yang ketiga, sholat itu menjadi kafarah, atau menebus dosa. Dalam hadis dari Ibnu Majah nomor 1386, Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu dan sholat sebagaimana diperintahkan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadirin, luar biasa ini. Dalam hadis yang lain digambarkan seperti orang mandi. Sholat itu seperti orang mandi. Rasulullah menyebutkan, bayangkan bagaimana kalau ada sungai mengalir di dekat rumahmu, kemudian engkau mandi 5 kali dalam sehari. Apakah masih tersisa kotoran, daki dari orang tersebut? Bayangkan, mandi 5 kali, Pak. Kira-kira masih ada kotoran nggak, Pak? Nyaris nggak bisa barangkali. Tapi kalau mandinya dengan benar, gitu ya. Kalau mandinya mandi apa namanya, Pak? Mandi apa? Mandi bebek. Ya nggak bersih-bersih. Maka bayangkan kalau kemudian kita, Allah berikan fasilitas sholat 5 kali, Pak, sehari. Dalam hadis ketika Rasulullah menjelaskan tentang Ramadan juga, itu kan beliau jauh masalah sholat 5 waktu juga. Beliau jauh begini, as-shalawatul khams, sholat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, Jumat satu dan Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, mukaffiratul lima bainahun, menjadi menghapus dosa yang muncul di antara keduanya. Jadi sholat 5 waktu itu akan menghapuskan dosa di antara sholat. Habis sholat subuh misalnya ada dosa kecil, Pak, maka ada harapan terhapus nanti ketika datang sholat zuhur. Habis zuhur ada lagi dosa kecil, ada harapan terhapus ketika sholat asar. Terus begitu, Pak. Jumat satu dengan Jumat yang lain juga begitu. Setelah sholat Jumat dalam sepekan ada dosa-dosa dihapus secara pekanan. Jadi mesin pembersih dosa itu ada harian, ada pekanan, Pak. Ada tahunan, yang tahunan namanya Ramadan. Maka hadiratullah, balik tadi, sholat ternyata menjadi penghapus di antara dua sholat. Nah ini juga hadisnya. Barang siapa berwudu dan sholat sebagaimana diperintahkan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini sebuah keistimewaan, Pak. Tapi lagi-lagi jika tadi ibarat orang mandi, mandinya benar. Maka sholatnya harus benar. Kalau sholatnya apa? Ibarat orang mandi, laksana mandi bebek tadi, ya mungkin yang rontok dosanya ya hanya sedikit. Kan diantaranya sholat kan begitu, Pak. Rukuk sujud itu saat kita rukuk itu dosa itu diletakkan di punggung kita, kata Rasulullah itu, dan akan berjatuhan dari belakang. Baik, dan ketika rukuk itu berjatuhan dosa itu dari arah belakang. Maka semakin lama kita rukuk itu dosa semakin banyak rontok. Sujud juga banyak, sama begitu. Ketika kita sujud, dosa semakin banyak rontok ketika sujudnya lama. Maka perpanjang rukuk sujud kita. Karena saat itu peluang dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, Pak, ketika rukuk itu yang jatuh 1 kilo, 2 kilo kita tidak tahu ya. Atau sekintal. Tidak tahu dosa kita berapa. Maka ini sebuah fasilitas yang Allah berikan. Ketika kita sholat maka laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena
menjadi kafarah atau menebus dosa. Jadi penebus dosa itu Pak, agar bisa diampuni itu banyak ragamnya Pak. Ada istighfar, taubat, itu diantaranya kan. Termasuk amal soleh juga bisa. Innal hasanat yudhibul sayyi'at, kan begitu. Amal-amal baik itu menghapuskan keburukan-keburukan. Bicara baik, kemudian mikir yang baik, itu menghapuskan dosa-dosa juga. Tentu kadar pembersihnya beda-beda. Yang paling kuat adalah taubatan nasuha, taubat benar-benar. Nah, itu bisa sama sekali hilang. Nah, dalam bab ini sholat termasuk salah satu kafarah. Hadirin, maka tergambar sudah. Berarti butuh kita sholat yang baik itu perlu. Bagaimana tidak perlu? Tadi apa yang pertama? Amal yang pertama diaudit, gitu kan? Bahkan menentukan. In saluhat salimah wa najah. Jika sholatnya bagus, maka selamat dan bahagialah dia. Kenapa? Karena seluruh amalnya dianggap bagus. In fasadat, jika rusak sholatnya, nanti bawa khosiro, terjadi penyesalan dan kerugian yang luar biasa. Kenapa? Karena seluruh amal yang lain dianggap jelek juga. Nanti lagi-lagi kita butuh sholat yang baik. Tambah lagi, ternyata sholat menjadi kafarah, penghapus dosa. Kapan? Manakala sholatnya bagus. Jadi kita butuh, lagi-lagi kita butuh sholat yang berkualitas. Jadi misalnya, tidak sekedar sholat, tapi sholatlah yang benar-benar berkualitas. Allah. Mari kita lihat berikutnya, 3 kualitas sholat sekarang. Dalam Al-Quran digambarkan 3 kualitas sholat. Yang pertama adalah sholat itu digambarkan daimun. Apa? Sholat daimun. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 23. Apa sih daimun itu? Hadirin, daimun itu sholat yang kontinu, Pak. Kontinu, terus menerus, tidak angin-anginan. Jadi sholat yang daimun itu nggak terpengaruh tanggal, Pak. Jangan kalau pas tanggal muda gitu, oh tanggal tua ya malah, tanggal tua sholatnya khusyuk, ini nangis-nangis, biasa tanggal tua kan. Tapi tanggal muda, wes sebenarnya keburu-buru. Kenapa? Segera habiskan duit. Jadi tentu dan demikian, daimun itu sholatnya kontinu, terjaga keberlangsungannya itu terus menerus, tidak angin-anginan. Tidak pas saya butuh gitu sholatnya gimana, gitu. Pas merasa nggak ada hajat saya nangis sendiri, tidak begitu. Nah, orang yang berkualitas sholatnya adalah daimun pertama itu, terus gitu. Jadi kalau panjenengan ingin sholatnya berkualitas, itu sudah terus saja lakukan terus. Itu namanya daimun. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 33. Yang kedua itu adalah yuhafizun. Yuhafizun. Sholat yang yuhafizun kayak apa? Yaitu sholat yang terjaga kualitasnya, terpenuhi syarat dan rukunnya, waktunya tepat, gitu kan? Kemudian syarat rukunnya sempurna, tumakninahnya tadi, rukuk sujudnya tenang, tidak keburu-buru, ya. Ini yang namanya yuhafizun, sholat yang yuhafizun, bacaannya, sholatnya. Ingat, bacaan Fatihah itu masuk rukun loh, Pak. Masuk rukun. Kalau Fatihahnya salah, sholatnya bisa bermasalah tuh. Kan? Karena Fatihah bacaan itu masuk kategori rukun sholat, rukun qauliyah, rukun yang kategori pengucapan.
Maka berhati-hatilah kalau kita merasa Fatihah kita masih pas-pasan, di-upgrade terus Pak. Belajarlah pada guru kita, para ustaz kita. Terus bagaimana sih caranya Fatihah yang lebih sempurna kayak apa sih? Tahsinlah, diperbaiki terus bacaannya. Jadi ini adalah dalam rangka yuhafidun. Termasuk tadi rukuk sujudnya jangan keburu-buru. Ya. Saya pernah Pak, ada pengalaman suatu ketika diundang ngisi pengajian umum di pinggiran kota Surabaya, perbatasan Surabaya dengan Gresik. Dan di sana waktu berangkat itu menjumpai adzan Isya di jalan itu Pak. Saya tanya ke sopirnya, Mas, saya kebagian ngajinya itu pada saat tarawih atau setelah tarawih? Dia nyampaikan, Ustaz itu kebagian setelah tarawih, nanti ada pengajian umum. Oh begitu, berarti kalau kita sholat Isya saja bisa nggak? Oh masih bisa Ustaz. Ya sudah, cari aja masjid. Saat nemuin aja lah pinggir jalan itu di area menuju ke lokasi itu. Kemudian ketemulah masjid besar masjidnya. Ya sudah, minggir ke situ, ambil wudhu. Saya yakin masuk masjid itu mungkin nggak sampai 10 menit dari adzan tadi Pak. Antara adzan sampai saya masuk masjid itu mungkin dari 10 menitan. Artinya saya yakin mungkin masih baru qomat, ya. Atau kalaupun telat mungkin hanya satu rakaat lah Isya itu Pak. Pede aja sudah. Kemudian habis wudhu saya masuk ke ruang utama. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata tarawih sudah berlangsung dan dapat separuh. Itu 10 menit dari adzan ya Pak. Saya itu langsung penasaran saya sama drivernya nih, Ustaz, nggak jadi kita sholat jamaah Ustaz, tenang. Saya penasaran Mas, kayak apa sholatnya? Saya ingin tahu bener ini. Penasaran saya, dapat separuh ini. Gimana coba? Dan bener Pak, yang viral-viral itu Pak, itu benar terjadi Pak, di depan mata saya sendiri. Fatihah itu mungkin hitungan jadi bukan kecepatan suara, kecepatan cahaya kali. Astagfirullah. Kemudian baca suratnya itu, oh keren Pak. Kalau kita kan mungkin juz amma, kan? Yang itu Pak, Yasin Pak dibaca Pak, keren Pak, Yasin. Tapi ya Yasin aja Pak. Jadi Yasin sudah itu aja sudah. Oh apa kerboto. Astagfirullah. Waktu itu saya sampai terngiang-ngiang, teringat sekali Pak itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Itu saya lihat jam Pak, jam 19 lebih 19 sudah selesai Pak, sudah bubar Pak. 19 menit lewat dari jam 7. Kira-kira kalau orang Al-Hidayah sana gimana kira-kira? Atau jam Al-Hidayah jadi imam di sana gimana kira-kira? Astagfirullah. Kalau seperti ini bagaimana? Ya, kalau kemudian kita jadikan ukurannya adalah ukuran yuhafidun, kok nampaknya tidak sesuai dengan ukuran ini. Kita tidak mengatakan sholatnya nggak sah, tapi rasanya susah untuk dikatakan ini adalah sholat yang memang benar-benar berkualitas. Susah untuk dikatakan itu, gitu. Kenapa? Rukuk sujudnya, kesempurnaannya masih perlu didiskusikan, gitu ya. Nah, hadirullah yuhafidun yang keduanya. Yang ketiga adalah khasyi'un. Kita mungkin sudah sering tahu ini khusyuk. Tapi ingat, khusyuk itu hanya salah satu Pak dari 3 kualitas sholat. Apa maksudnya? Jangan sampai hanya khusyuk saja, tapi sholat selalu terlambat, kadang angin-anginan, gitu kan? Khusyuk sih, tapi sholatnya belakangan terus Pak. Khusyuk sih, tapi sholatnya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Giliran sholat anteng khusyuk gitu. Tapi besok libur seminggu Pak, sholat.
Itu nggak berkualitas itu. Tiga-tiganya dong, kontinunya, kualitas dalam pelaksanaannya, terus ada khusyuknya. Nah, tiga-tiganya juga baru berkualitas. Saya pernah tanya kepada seorang guru kami, itu tanya ke beliau adalah santri dari seorang syekh di Mekah. Saya tanya ke beliau, Ustaz, Syekh, Kiai, saya tanya ke beliau, itu gimana menjaga tiga-tiganya, bagaimana? Adakah tips? Nah, beliau ngasih tip, Pak. Ini saya bagi penjenengan, biar manfaat juga buat penjenengan. Gimana caranya? Adakah tips tiga-tiganya dapat? Beliau menyampaikan dengan berjamaah. Tiga-tiganya dapat, Pak. Maka azan berkumandang, datangi, Pak. Berjamaahlah. Jadi dengan tiga-tiganya dapat itu. Dapat daimunnya, dapat yuhafidunnya, jadi insya Allah dapat khosyi'unnya. Maka bergabunglah dengan jamaah-jamaah di masjid. Yang masjid itu memang menegakkan benar, Pak, satu rukunnya, tenang dalam sholatnya, bacaan fatihahnya benar-benar porsinya, mendapat porsi yang ideal gitu, tidak terburu-buru, tidak sekedar dianggap sepintas lalu, tapi benar-benar sebagai media bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Saat baca Fatihah itu kan kita sedang bermunajat, Pak, ya, sedang berdiskusi sama Allah kan kita. Ingat hadisnya kan? Jadi kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa yang terjadi? Allah kemudian memberikan peluang pada kita. Untukmu apa yang kau minta. Maka kalau panjenengan pas baca Fatihah itu, Pak, itu permintaan kita apa-apa boleh, Pak, macam-macam. Gitu kan? Sebagai doa, Fatihah itu bisa macam-macam. Kalau dalam sholat bagaimana? Fatihah itu benar-benar dihayati. Dan salah satu yang dianjurkan ulama kan ketika sebelum amin minta ampun pada Allah Ta'ala. Kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Tentu tidak dengan dikeraskan, tetapi jalan hati sebagai permohonan. Baru kemudian amin. Kenapa saat itu saat aminnya bersama dengan para malaikat? Hadirin Allah, ini adalah tiga kualitas salat. Kemudian sekarang bagaimana agar kita bisa khusyuk? Ini penjelasan. Nah, sekarang ikhtiar soal khusyuk bagaimana sih? Hadirin, apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Khusyuk adalah, orang khusyuk adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu begini, yakni orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Terus kalian bagi Allah, kalau kita ingin khusyuk, coba fahami ayat ini, laksanakan apa yang ada di dalam kandungannya, itu maka jenengan akan bisa merasakan detik-detik untuk khusyuk. Wallah. Kita dalami lagi mana dari ayat ini. Lihat, dalam tafsir Al-Muyassar, yaitu orang yang takut kepada Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisinya, serta meyakini bahwa mereka benar-benar akan berjumpa dengan Tuhan mereka setelah kematian, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya pada hari kiamat untuk menghadapi perhitungan dan pembalasan amal perbuatan mereka. Hadirin, saya kasih warna beda itu, Pak. Itu komponen-komponen yang membangun khusyuk dalam penjelasan tafsir ini, Pak. Apa itu? Lihat, takut. Jenengan kalau ingin khusyuk itu harus sadar sedang ketemu siapa kita ini. Sedang ketemu siapa? Maaf. Saya sering menyampaikan, Pak, dalam bahasa yang istilah saya sentimental ya, menurut saya. Para Bapak Ibu sekalian, kalau sholat itu panjenengan menghadap Allah atau menghadap tembok, Pak? Halo? Menghadap Allah atau menghadap tembok? Menghadap apa panjenengan? Dalam Allah, benar gak? Benar. Hadirin, coba bayangkan begini. Saya kasih permisalan.
untuk menggambarkan seperti apa kita sebenarnya. Misalkan panjenengan ada gambar, ada foto, ada video tanpa suara, Pak. Video orang sholat tanpa suara nih. Ya. Yang satu sholatnya itu tenang gitu, Pak. Rukuk sujudnya tenang. Ini anggap video tanpa suara, ya kan? Kelihatan tenang, ya. Benar-benar dihayati. Nampak sekali gerakan yang tenang itu. Yang satu, Pak, beda, Pak. Ya? Yang satu rest, sebenarnya kayak viral-viral tuh, Pak. Menurut jenengan, tanpa mengetahui yang dibaca apa, yang apa, kita hanya dari tampilan kita aja. Menurut panjenengan, beda apa sama dua model ini, Pak? Beda, ya? Minimal bedanya adalah yang satu lebih sungguh-sungguh dibanding yang satunya. Benar nggak, Pak? Kalau saya bilang begitu. Kalau kemudian kita ambil contoh lain, Pak. Sekarang begini, bayangkan ada seorang laki-laki dapat telepon, Pak. Dapat telepon dari HP. Dia jawabnya sambil leyeh-leyeh, Pak. Dia soal leyeh benar nggih? Leyeh itu bahasa Belanda, ya. Sambil leyeh-leyeh, jawabnya males-malesan, Pak. Ya. Jawab males-malesan dia. Menurut panjenengan, yang dihadapi di ujung telepon kira-kira siapa, Pak? Kalau tampilannya kayak begitu, menurut jenengan kira-kira siapa? Di ujung telepon itu siapa dia? Halo? Mungkin temannya, gitu kan? Mungkin temannya, mungkin yang setara atau bahkan mungkin di bawah dia, sehingga dia nggak ada respect sama sekali. Beda dengan begini, Pak, bayangkan ada orang terima telepon, ring, dia lihat langsung sikap sempurna, siap, siap Pak, siap, siap, balik siap. Menurut jenengan di ujung telepon siapa, Pak? Atasannya mungkin, bosnya mungkin, orang yang dihargai dia. Betul. Sekarang mari kita bawa permisalan itu ke dua video tadi, Pak. Video tanpa suara tadi. Yang satu sholatnya tenang, yang satu buru-buru. Kira-kira yang di ujung sana itu siapa, Pak? Tentu beda, Pak. Maka alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim. Maka yakinlah kita sudah bertemu dengan Allah. Hadirin pas masuk waktu. Semoga Allah menerima puasa kita hari ini. Semoga Allah menguatkan kita sampai Ramadan berakhir dan menerima ibadah kita semuanya. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.